Oh, unmute. I did unmute. Oke, udah ada pesan dari admin, katanya langsung dimulai aja. So here we go. Siapa yang sejak pandemi ini merasa drama dalam hidupnya menjadi berkali-kali lipat? Aduh, aku sejak bulan Maret udah stay at home. Terakhir kali ketemu sahabat dan keluarga di Jakarta itu bulan Januari, awal Januari, waktu peluncuran film NKCTHI, berarti beberapa hari lagi aku akan tidak bertemu mereka selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan ini banyak sekali drama-drama yang bikin hidup jadi ribet. Tapi aku juga jadi belajar sesuatu dari situ gitu. Karena pada dasarnya ada 2 jenis drama dalam hidup, ya. Drama yang sebetulnya bisa kita hindari, tapi karena satu dan lain hal, apa ya, kalau dibilang kita nyari-nyari drama kok kayaknya kurang enak, tapi kadang-kadang itulah yang kita lakukan, gitu. Drama yang sebetulnya bisa kita hindari, tapi karena satu dan lain hal kita akhirnya terikut di dalamnya. Karena kata terjebak itu menurutku kurang asik. Kita keikut di dalamnya, ya. Drama yang kedua adalah drama yang tidak bisa kita hindari. You know, aku pernah ditanya gimana caranya supaya hidup tidak penuh drama. Dan jawabanku adalah, nggak mungkin punya hidup yang tanpa drama. It's inevitable that at some point in your life, drama will knock on your door and say, "Hi, here I am." Karena sebagai manusia kita perlu terus bertumbuh, kita perlu terus berevolusi, kita perlu terus berkembang. Dan seringkali, hal-hal yang paling ampuh, paling cepat membuat kita bertumbuh sebagai manusia adalah rasa sakit yang muncul dari hal yang sering kita sebut dengan drama. Ini barusan ada yang bentar, ada pop-up di layarku, tapi aku tidak bisa melihat message-nya. Anyway, admin kalau ada sesuatu yang perlu disampaikan mungkin bisa 1 atau 2 atau 3 kali ya, kalau in case aku nggak melihat pesannya, karena ini aku pakai handphone, ya. Jadi, ada drama yang nggak kita cari, nggak kita kejar, nggak kita tunggu-tunggu, pasti datang dengan sendirinya. Contoh drama jenis ini yang paling familiar dengan kita adalah drama keluarga, ya. Mau tinggal di belahan dunia manapun, mau sedamai apapun hidup kita, at some point it will happen that we will receive a message, atau ada yang telepon, atau ada yang berkirim surat atau apapun, dan hasilnya adalah drama, apapun kita menyebutnya, gitu. Aku pengen share satu cerita yang baru-baru ini aja terjadi karena aku baru mulai belajar memasak. Sebetulnya aku sudah memasak dari bertahun-tahun lalu, tapi aku tidak pernah menikmati memasak. Jadi aku itu selalu merasa insecure dan anxious setiap kali aku masuk ke dapur. Dan aku tidak pernah tahu alasannya kenapa. Ini udah pernah aku jelaskan waktu IG live sama Dokter Jimmy Adrian, siapa tahu yang ada yang udah nonton. Aku selalu merasa setiap kali aku bikin kesalahan di dapur, kesalahan itu selalu menghantui aku dan bikin aku merasa sangat tidak nyaman. Aku merasa bersalah yang melebihi batas kewajaran. Kenapa melebihi batas kewajaran? Karena aku selalu masak untuk diriku sendiri. Yang makan gua, yang nyuci piring gua. Aku nggak pernah masak untuk orang lain karena aku insecure. Jadi aku selalu hanya memasak untuk satu orang, diriku sendiri. So, kalaupun aku bikin kesalahan yang nggak ada yang ngomelin juga, nggak ada yang ngejudge juga. Tapi aku selalu merasa, mmm, over anxious setiap kali aku memasak, gitu. Beberapa waktu ini karena aku mulai lebih memperhatikan kesehatan, aku akhirnya masuk dapur dan belajar memasak makanan yang sehat. Sekali waktu lagi masak, aku menaruh sesuatu yang kalau nggak salah aku kasih kelebihan garam atau apa gitu di pan, lalu tiba-tiba, eee
seperti ada rasa anxious yang tiba-tiba muncul waktu aku melakukan kesalahan kecil itu, dan terngiang suara ibuku, waktu aku masih kecil. Mungkin aku sekitar umur, I don't know, di bawah 10 tahun or something. Ibuku pernah memarahi aku waktu aku masuk ke dapur, karena penasaran. Waktu itu dia bilang, mmm, "Udah ngapain sih masuk dapur? Berantakan nanti, bikin kacau." Gitu. Dan aku ingat waktu beliau bicara seperti itu, aku lari keluar, dan sejak saat itu aku tidak pernah masuk ke dapur ketika ada ibuku. Aku nunggu sampai dia selesai dengan urusannya, baru aku masuk ke dapur, gitu. Dan ibuku sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Tiba-tiba di usia yang 36 tahun ini aku belajar masak dan suara beliau kembali terngiang ketika aku melakukan kesalahan. Kebayang nggak? Orangnya sudah almarhum, tapi hal-hal seperti ini masih mengikutiku gitu. Dan akhirnya, aku seperti dipaksa untuk dealing dengan perasaanku sendiri, dengan anxiety-ku, dengan kecemasanku, and I finally did that, I dealt with it, dan sampai sekarang, rasa anxious itu tidak pernah kembali saat aku memasak, ya. Mmm, ini adalah salah satu contoh dari drama yang akan hadir dalam hidup walaupun nggak kita cari-cari, nggak kita tunggu, nggak kita kupas-kupas. At some point in your life it will happen. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan ketika drama ngetok-ngetok di pintu rumah kita, ya. Poin pertama dariku adalah kalau hidup terasa penuh drama, kenali mana yang bisa diubah dan mana yang perlu diterima. Bisa diubah artinya bisa disembuhkan, bisa dilepaskan, bisa apa ya, ya itu, kalau nggak disembuhkan, dihadapi, dilepaskan. Mana yang perlu diterima, gitu. Ketika aku berhadapan dengan suara ibuku, yang seakan-akan mengingatkan aku bahwa, "Kalau kamu bikin salah di dapur, kamu tuh kerjanya cuma mengacau." Yang perlu aku lakukan adalah menerima bahwa itu sudah terjadi, lalu aku mengubah rasa cemas yang masih ada dalam diriku dengan cara 1, 2, 3. Aku dealing dengan caraku sendiri, ya. Jadi ada cara-cara yang selalu bisa kita pilih untuk berhadapan dengan drama-drama kehidupan. Nah, mmm, kalau saat ini kita sedang berhadapan dengan satu atau lebih dari drama gitu. Belajar mengenali apakah drama yang sedang kita hadapi ini bisa diperkecil dan bisa ditiadakan. Kalau bisa, perkecil dan tiadakan. Karena kita nggak butuh terlalu banyak drama di hidup ini gitu. Contoh drama yang bisa diperkecil dan ditiadakan, kita tersinggung bete banget sama orang yang komen jelek tentang kita di Instagram. Aku sering ngalamin ini ketika orang komen tentang fisikku. Ya, aku pernah mengalami depresi sampai kapan ya? Sampai beberapa bulan kalau nggak salah tahun lalu, karena aku nggak bisa terima saat orang komen yang menyakitkan tentang fisikku gitu. Ada drama-drama yang perlu dihadapi dengan segera, disembuhkan supaya tidak menciptakan damage yang berlarut-larut. Tapi ada hal-hal yang perlu diamati dan perlu disadari. Sebetulnya porsi drama yang sedang kita hadapi ini bisa nggak kalau diperkecil? Kalau bisa diperkecil, bisa nggak dihilangkan? Kalau misalnya memang sudah nggak bisa, ini gue nggak bisa banget memperkecil atau meniadakan ini. I need to deal with it, then deal with it. Tapi kalau dramanya masih dalam hal yang bisa ditiadakan atau diperkecil, let it go. Pertanyaan selanjutnya tentu saja adalah how to let it go, ya. Mmm, yang paling gampang adalah tanyakan ke diri sendiri, apakah 1, 3, 5 tahun dari sekarang hal ini masih akan membawa dampak untuk hidupmu? Will this matter 5 years from now? Will this matter 3 years, 10 years from now?
Kalau jawabannya enggak, so maybe you can learn to let it go. Next question, how to let it go? Karena kalau di film tuh kan gampang banget ya nyanyi let it go. Tapi apakah memang sesederhana itu? Aku pernah ketemu seorang guru yang waktu itu kami berada dalam satu seminar gitu, lalu salah satu peserta seminar itu bertanya sama si guru ini, "Bagaimana caranya supaya masalah-masalah di hidup saya ini nggak terlalu mencengkram, tidak terlalu membelenggu dan bikin saya seperti orang yang lumpuh? Karena saya tahu bahwa masalah-masalah ini sebetulnya tidak besar, tapi dia mengganggu." Terus si guru ini mengambil sesuatu dan dia begini, dan dia bilang, kadang-kadang yang perlu kita lakukan dengan masalah yang terus-menerus kita pegang adalah melepaskan genggaman, just like that. Sebelum aku lanjut, aku baru ingat ini barusan ada yang nanya di notifikasinya sempat muncul. Tadi aku mendapatkan pesan dari panitia, bahwa 10 pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah, ya. Jadi, mungkin tidak sampai 10 pertanyaan yang aku jawab hari ini karena keterbatasan waktu, tapi 10 pertanyaan yang paling menarik walaupun tidak dijawab tetap akan mendapatkan hadiah, ya. So, bring your questions, write whatever you want to write, nanti pertanyaan akan disaring dan mudah-mudahan dapat hadiah. Lumayan lagi pandemi gini. Apa lagi tadi? Oh iya, setelah kita belajar untuk melepaskan, yang kedua adalah amati dan kenali patterns. Apa itu patterns? Patterns adalah pola berulang yang muncul dalam masalah yang seperti apa ya? Seperti benang merah yang terus-menerus muncul dalam drama-drama yang kita lalui, gitu ya. Salah satu salah satu pattern yang paling gampang adalah um, jatuh cinta kepada orang yang tidak bisa mencintai kita sama besarnya. Secara sederhana, ini falling in love with someone unavailable, ya. Kalau kamu beberapa kali menjalin hubungan, katakanlah 5 kali menjalin hubungan, lalu 4 dari 5 hubungan itu berakhir karena kamu sudah mencintai dia mati-matian, tapi dia nggak bisa mencintai kamu balik seperti yang kamu mau, atau, setelah beberapa bulan kamu sadar bahwa orang ini nggak available secara emosional, secara waktu, secara energi, secara komitmen, he is just unavailable. So, ketika ini terjadi untuk sekian kalinya, please take notice. Ya, karena pola yang terus-menerus berulang ini baru akan selesai ketika kita belajar dan bertransformasi. Ini adalah pelajaran yang dihantarkan hidup untuk kita. Gitu. So, life is asking our attention so we can heal and transform ourselves. Amati dan kenali patterns atau pola berulang. And then seek help. Gimana caranya kita seek help? Yang paling sederhana adalah curhat ke orang terdekat dan minta saran. Jadikan itu sebagai bahan perenungan atau refleksi pribadi dan cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi ini, untuk aku pakai istilahnya memutus pattern yang terus-menerus berulang ini. Kalau teman udah nggak bisa nolong gimana? Itu mungkin saatnya untuk cari bantuan profesional, ya. So, seek help from people around you first, from people you can trust. Dan ini sangat penting untuk mencari bantuan dari orang yang kita percaya. Jangan nyari bantuan dari orang yang model-modelnya kayak Putejo kalau udah nonton Tilik, ya. Kalau belum nonton, nontonlah itu di YouTube, bagus banget film pendeknya. Cari bantuan dari orang-orang yang bisa kamu percaya, dan ketika bantuan itu tidak tersedia atau mereka sudah tidak bisa menolong, then go seek professional help. Ya, oke. Jadi babak 1 dari webinar ini, drama yang berhubungan dengan diri sendiri sudah selesai. Coba aku mau jawab mungkin 1 atau 2 pertanyaan, bisa dibantu nggak sama Iya admin? iya, kebetulan Halo, Ci, halo. halo, halo. Iya, wah makasih banget Mhm, sharing-nya. Ini masuk mhm, inian ya, sesi tanya mhm, jawab dulu untuk yang topik yang mhm. pertama.
Iya. Oh Eee, iya, mhm, Mas, setelah tanya jawab ini, aku boleh dikasih tahu sisa waktunya ya? Soalnya oh, kalau di handphone tuh nggak kelihatan. nggak kelihatan ya? Oke, sip, Iya. oke. Untuk ini ada pertanyaan dari Marsia, mungkin, ini kali ya, dipersilakan langsung nanya sendiri kali ya? Boleh, Biar dulu boleh nanya boleh. sendiri. Boleh. Mas Marsia. nah, Nggak, aku harus geser-geser ini. Yang Marsia masih di sini nggak? Nggak muncul nih, Mas, di layarku. Atau mau dibacain aja atau gimana? Aku minum dulu ya. eee, ini susah untuk menemukannya, mungkin bisa diwakilkan dulu ya. Mhm, Eee, Marsdia nanya, "Selamat malam, Ci. Mau nanya, bagaimana mhm. kita tahu bahwa kita sudah menerima suatu situasi? Terima kasih." Gimana tuh, Ci? Iya, mmm, simpel banget. Ketika kita mengingat tak ketika kita mengingat situasi itu, coba rasakan apa yang muncul di dalam diri, ya. Mhm. Misalnya, ini yang aku lakukan ketika suara ibuku waktu aku masih kecil itu terngiang. Hal pertama yang aku rasakan adalah anxious, deg-degan. Rasa takut bahwa aku akan mengacau di dapur karena aku kebanyakan masukin garam di panci itu, ya. Mhm. Ketika aku mulai menghadapi si trauma masa kecil ini dan aku mulai menyembuhkannya, aku mencoba untuk menguji diriku sendiri. Caranya gimana? Dengan menghadirkan situasi itu kembali di pikiranku dan aku mengamati reaksi hati ketika mengingat hal itu. Ketika rasanya netral, ketika rasanya tidak ada lagi kemarahan, nggak ada lagi anxiety, nggak ada lagi ketakutan, that means you've moved on, that means you're healed. Tidak ada kontraksi lagi di dalam diri Iya. secara emosional. Yeah, that could be one indicator. Oke. Thank you for the Yes. question. Ini mau selanjutnya apa satu lagi? Satu lagi kali ya? Kita punya waktu berapa lama lagi ya? Sekitar, 12 menitan, 13, sekitar segitu. Dari semuanya? Iya. Apa lanjut ke topik Oke, berikutnya kali ya? boleh. Kita lanjut ke Boleh? topik berikutnya Oke. ya. Ya, pasti, Ci. Mmm, ya, yang kedua, drama yang sering hadir dalam hidup kita, kalau tadi kan drama dengan diri sendiri. Drama yang kedua adalah drama orang lain. Ini adalah, suatu situasi di mana kita yang sedang baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada topan badai, harus berhadapan dengan drama karena kita memilih untuk mengurusi urusan orang lain. Biasanya orang lain ini terdiri dari teman dekat, sahabat, keluarga, ya. Dan hal ini sangat mungkin terjadi karena kita menyayangi mereka, kedekatan kita menciptakan investasi energi, waktu, kasih sayang, dan kadang-kadang kita merasa apa yang cocok buat kita, itu adalah yang terbaik buat mereka, padahal belum tentu, ya. Dan aku pernah mengalami ini, aku pernah berada dalam situasi di mana sahabatku diselingkuhi oleh pacarnya, dan aku merasa berkewajiban untuk memberitahu dia. Dengan harapan kalau aku memberitahu dia, maka dia akan meninggalkan si pacarnya. Ternyata, dia tidak meninggalkan pacarnya. Dari situ aku belajar bahwa, mmm, oh, dari situ aku belajar bahwa ada orang-orang yang sesederhana punya opini yang atau perspektif yang berbeda dengan kita soal hidup. Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut mereka, ya. Jadi pastikan sebelum kita memutuskan untuk dalam tanda kutip ikut campur untuk menolong orang lain, pastikan orangnya mau mendengarkan kita, gitu. Mau mendengarkan bukan cuma sekedar, "Oh ya udah gue dengerin lo deh, basa-basi karena temen." Tapi benar-benar menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan kita.
ya. Bedakan antara yang mau ditolong dan yang butuh ditolong. Yang butuh ditolong belum tentu mau ditolong. Yang mau ditolong biasanya sadar kalau dia butuh ditolong. Ya, dan hal yang kedua adalah, ketika menolong seseorang, pastikan kita tidak mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Ketika aku berusaha menolong sahabatku, aku mengabaikan kebutuhanku sendiri, aku mengabaikan hal-hal yang seharusnya aku, investasikan untuk diriku sendiri seperti waktu. Aku menghabiskan bermalam-malam mikirin gimana caranya nolongin dia, gimana caranya ngasih tahu sama dia, gimana caranya, mmm, membuat dia sadar bahwa dia seharusnya tidak bersama laki-laki yang sudah berkali-kali menyelingkuhi dia. Tapi aku mengabaikan diriku sendiri, gitu. Sampai akhirnya sahabatku yang lain bilang, "Jen, kalau kamu jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri saat berusaha menolong orang, sebaiknya kamu nggak menolong orang. Because it means you cannot afford it." Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menjauh, gitu. Dan hal berikutnya adalah pick your own battle, ya. Mmm, Tadi yang sudah sempat aku mention, kenali mana yang masih berada dalam jangkauan kita, mana yang sudah di luar jangkauan kita. Ketika seseorang memberikan sinyal bahwa dia tidak ingin ditolong, tidak ingin urusannya dicampuri, itu adalah saat yang tepat untuk mundur, ya, untuk menjaga jarak. Mungkin nggak menjaga jarak dari pertemanan, tapi menjaga jarak dari isu yang mengganggu kita. Dan kalau kita tidak bisa berteman atau berelasi secara dekat kalau isu tersebut sudah sangat mengganggu, mundur pelan-pelan, ya, demi kewarasan sendiri, demi, kelangsungan pertemanan atau hubungan kita dengan orang tersebut. Tidak semua medan perang harus dimasuki, kecuali mau berdarah-darah dan, ya mudah-mudahan bentar jadi ini lagi, mmm, ya, lalu drama yang berkaitan dengan orang lain adalah curhat. Ya, hidup lagi baik-baik aja, hidup lagi aman, lagi tentram, tiba-tiba orang curhat dan sekonyong-konyong kita merasa ada yang salah dengan hidup kita gitu. Entah karena kebanyakan dengerin curhat, entah karena merasa draining karena kebawa masalah hidupnya, entah karena kita jadi ikut berlarut-larut memikirkan situasinya. Hidup yang baik-baik aja jadi sedikit terganggu. Kenali apa yang bisa kita petik dari curhat orang, ya, supaya kita tidak perlu melibatkan diri secara personal dalam curhatan tersebut. Yang pertama, curhat bisa jadi sumber inspirasi dan pembelajaran. Maksudnya apa sumber inspirasi dan pembelajaran? Agar kita tidak perlu mengalami hal yang sama, agar kita nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. Kalau aku lagi dengerin orang curhat tentang diselingkuhi, aku akan menjadikan curhat itu sebagai pembelajaran. Kalau aku berada di posisinya, apa yang bisa aku lakukan seandainya pasanganku selingkuh? Bagaimana cara aku keluar dari hubungan ini dan memulihkan diri? Bagaimana cara aku berelasi dengan lawan jenis tanpa melibatkan trauma masa lalu karena diselingkuhi? Things like that. Ketika kita bisa menjadikan curhatan seseorang sebagai sumber inspirasi dan pembelajaran, mudah-mudahan secara emosional kita tidak terlalu, menginvestasikan diri dengan masalah yang sedang dialami orang terdekat kita, ya. Kita nggak terlalu overwhelmed dengan masalah mereka. Kita fokus ke pelajaran untuk diri sendiri. I hope that makes sense. Dan yang terakhir ketika menghadapi curhat orang lain atau menghadapi drama yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan diri kita sendiri, set boundaries. Kenali kapasitas diri supaya kita nggak bahwa aku punya kapasitas dalam menghadapi curhatan orang dan tidak setiap curhat orang harus aku cerna, harus aku ketahui gitu. Ketika aku mulai drain, mulai burnout, itu saatnya aku set boundaries, kenali kapasitas diri, aku bisanya cuma A, B, C, D, E, dan aku tidak akan mengerjakan F, G, H, dan ke belakang-belakangnya gitu. So that's how I take care of myself. And this is part of loving yourself, taking care of yourself,
so that you can love and care for people that you love. Oke, babak kedua drama orang lain selesai. Boleh dikasih tahu nggak sisa waktunya berapa dan pertanyaannya apa? 5 menit. Oke. 5 menit aja. Satu pertanyaan aja ya. Ini ada yang curhat nih, takut nyemplung ke masalah orang lain. Ini ada pertanyaan bagus juga dari Wina Salsabila. Hai Ci, gimana ya Ci caranya untuk bantu teman yang punya drama? Terus gimana cara memberikan respon yang baik ketika dia curhat? Karena menurutku respon kita ke teman itu hal terpenting dan tersulit, Ci. Butuh mikir banget, nggak bisa asal kasih saran. Thanks, Ci. Oke. Hal favoritku ketika ada teman atau orang yang curhat adalah bertanya. Satu pertanyaan terpenting yang selalu aku share ke semua orang. Pertanyaannya adalah, saat ini kamu lagi pengen didengerin atau dikasih saran? Ya, itu aja. Atau bisa juga, saat ini kamu lagi pengen didengerin atau ditanggepin. Biarkan dia memilih. Di satu sisi ini akan melatih si teman kita ini untuk mengenali apa yang sedang terjadi dalam dirinya sendiri, ya, menolong dia untuk kembali ke dalam diri, mengevaluasi apa yang dia butuhkan dalam masalah ini dan melatih dia belajar berkomunikasi. Di sisi yang lain, ini bisa menolong kita menjadi teman yang lebih baik. Ada banyak kasus di mana orang membutuhkan saran, tanggapan, nasihat, dan respon kita, tapi juga sangat banyak kasus di mana orang hanya butuh didengarkan. So, always ask, kamu lagi butuh didengerin atau butuh dikasih saran? Ya, lalu poin itu ya, Ci, kalau betul. Dan ada waktu nggak ya untuk pertanyaan satu lagi yang singkat aja? Mungkin sebentar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pipit. Ci, kadang kita nggak sadar kalau kita masuk circle of a toxic person. Tapi kalau dibilangin batu banget. Biasanya harus disadarkannya dengan apa ya, Ci? Ini banyak juga nih di menyadarkan toxic person. Let me give you a secret. Toxic person biasanya tidak sadar kalau dia toxic. Dan kalau dia tidak sadar bahwa dia toxic, sulit sekali menyadarkan dia, mengubah dia. So, my suggestion is, if you feel like you're dealing with toxic person, kenali kapasitas dirimu, sejauh mana kamu bisa memberikan ruang dalam hidupmu untuk berhubungan dengan dia, seberapa dekat kalian bisa berhubungan atau berteman, dan jangan melampaui kapasitas dirimu atau batasanmu sendiri. Ya, kalau misalnya gini, kamu nggak tahan kalau ngobrol lebih dari 30 menit sama dia karena lewat 15 menit tuh dia pasti udah gosipin orang kemana-mana gitu. Setiap 15 menit mulai menjauh gitu, ya. Atau setiap 30 menit ketika kamu merasa ini kayaknya bentar lagi gue gedek nih kalau dia terus-terusan ngomong, kayaknya gue bentar lagi drain. Pelan-pelan menjauh. Cari alasan untuk ya menyudahi obrolan, mengalihkan topik, atau keluar dari ruangan tersebut dan segala macam ya. So, take care of yourself. Oke. Kita punya berapa waktu lagi nih? Karena aku harus ngebut. Nggak lama. 2 menit. 2 menit. Oke. Iya, oke. Drama jadi karya. Aku akan coba mengkomunikasikan ini secepat kilat. Drama jadi karya. Salah satu cerita terbaik yang aku ulang-ulang adalah bagaimana aku menggunakan cerita putusku yang cukup perih dengan mantan sebagai inspirasi untuk menciptakan tokoh Kale di NKCTHI. Jadi untuk yang belum tahu, tokoh Kale adalah inspirasi tokoh Kale adalah mantanku yang sekarang sudah berada jauh di sana. Iya. Ya, dan satu hal yang penting adalah karya di sini tidak harus berarti something grand, ya. Karya tidak harus berupa buku, tidak harus berupa film, tidak harus berupa penghargaan. Menyembuhkan diri sendiri, bisa berbagi dan bisa mendukung orang lain adalah juga sebuah karya luar biasa yang justru bisa jauh lebih besar manfaatnya ketimbang karya fisik, ya.
Karya yang berwujud fisik bisa dibeli, bisa dipegang, bisa ditonton, tapi bagiku jauh lebih berharga mendapatkan ucapan terima kasih sederhana, diberitahu bahwa hidupku tidak sia-sia, bahwa usahaku mendatangkan hasil, bahwa aku berguna untuk orang lain, hidupku menolong dan menyentuh hidup mereka. Buat aku itu jauh lebih berarti. Gitu. Ketika ada orang yang ketemu aku random di mall dan tiba-tiba bilang, Ci Jenny makasih ya, aku keluar dari hubungan toksik karena baca Instagram Cici. Ada juga yang boleh nggak aku peluk Cici dan dia nangis lalu dia bisik, Jenny makasih banyak karena Cici aku nggak jadi bunuh diri. Buat aku itu karya yang luar biasa yang tidak akan bisa dinilai dengan penghargaan, dengan royalti, dengan uang sebesar apapun. And you can do that for yourself and for people around you. Ya, itu karya terbesar. Ya. Oke. Ada waktu lagi nggak? Ini masih bisa jalan sih sebenarnya, kayaknya ya. Belum ada notifikasinya lagi. Oke, jadi, boleh. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, aku lanjut beberapa menit lagi. Kalau misalnya terputus, berarti waktu kita dari Zoom sudah habis. Ya. Aku pengen ngasih satu call to action untuk semua dari kita malam ini. One act of kindness a day. Ada yang pernah dengar ya? Setiap hari menciptakan satu kebaikan. Kebaikannya apa aja, terserah apapun yang ada di pikiran kalian, sesederhana apapun, sekecil apapun, sesimpel apapun, yang penting one act of kindness a day. Tapi kuncinya di sini adalah do it for yourself. Ya. One act of kindness a day for yourself. Setiap pagi, hal pertama yang kalian pikirkan saat bangun tidur adalah kebaikan apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk diriku sendiri. Mungkin sekedar baca buku favorit kalian 10 menit lebih lama. Mungkin sekedar mandi air anget sebelum tidur. Mungkin sekedar pijat-pijat kaki sendiri ketika merasa capek. Atau jajan makanan kesukaan. One act of kindness a day for yourself. Karena banyak sekali dari kita yang menggunakan semua waktu dan energi kita untuk kebaikan orang lain. Sampai kita lupa untuk mengurus diri sendiri. Padahal, cara terbaik untuk merawat diri sendiri dan mencintai diri sendiri adalah mengenali kebutuhan kita dan belajar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apapun caranya cuma kamu yang tahu. Ya. So, again, topik utamaku, dimanapun aku berada, di media manapun, di sosial media, Instagram, dan segala macam adalah self-love. So, this is the perfect exercise to love yourself. One act of kindness a day for you. Ya? Yang paling penting mencintai diri sendiri. Betul. Jadi, saat kita sibuk dengan pekerjaan, kuliah, membahagiakan orang tua, jadi tempat yang, jadi pendengar yang baik untuk teman, jadi pundak bersandar untuk sahabat, pastikan kita juga melakukan kebaikan untuk diri sendiri, setidaknya satu setiap hari. Ya. Oke, terus, satu lagi, berhubung pandemi ini, semua orang sedang merasakan kesulitan, tingkatan aja yang beda-beda. Pesanku adalah sebisa mungkin simplifikasi drama yang hadir dalam hidup. Ya, kalau bisa jangan dibikin drama. Kalau misalnya emang udah telanjur, selesaikan, cari cara untuk menangani dan jalani hidup sebaik-baiknya. Terus boleh satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Oke. Aku tuh bikin catatan juga, tuh lihat. Oh gitu. Iya. Soalnya kayak tadi kalau misalnya udah diburu-buru waktu gitu, biar aku ada panduannya. Kalau enggak buyar kemana-mana. Ini cara melihat chatnya ini gimana kalau dari handphonenya? Biar aku mungkin bisa milih sendiri pertanyaannya. Ada pilihan untuk chat mungkin, Ci? Oh iya, udah masuk. Boleh. Ya.
Oke, pertanyaan dari Afifatul dalam tanda kutip Uyun. Ci, kadang saat aku lagi ngerasa down dan saat itu pula aku ngerasa butuh didengarkan, justru tiba-tiba ada temanku datang curhat padahal aku juga butuh didengarkan. Aku harus bagaimana, Ci? Cara favoritku adalah dengan berkata kepada si teman ini bahwa aku mau mendengarkan kamu, tapi saat ini aku juga sedang berjuang dengan masalahku sendiri. Aku juga lagi butuh didengerin, aku juga lagi merasa down. Jadi, aku butuh waktu untuk menghadapi ini dulu, dan setelah aku selesai dengan masalahku, aku akan dengan senang hati ada buat kamu. Ya. So, always put yourself first. Dan jangan khawatir dia akan tersinggung atau marah atau kecewa, karena seorang teman yang baik akan bisa mengerti. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau dipilih sama Jenny? Coba ya. Kayaknya masih aman. Dari Friska Deloris, apakah mungkin drama tercipta karena luka masa lalu yang belum sembuh? Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Lagi ya. Biasanya Pipit. Dari Pipit, Cijen biasanya inspirasi nulis Instagram Cijen yang bercerita bikin movie script paling common datang dari mana, drama sendiri kayak Kale atau drama orang lain? Kale adalah special case karena inspirasinya dari mantanku. Biasanya sumber inspirasi utama adalah dramanya orang lain. Jadi aku kemarin sempat ngobrolin soal ini sama Kak Indra Herlambang dalam acara live streaming baru beberapa hari yang lalu, dan aku bilang gitu jujur-jujur aja untuk semua teman-temanku yang mungkin sedang menonton acara ini, ketersediaan waktuku, ketersediaan energiku, ketersediaanku sebagai seorang teman adalah untuk mendulang inspirasi dari kalian semua yang nantinya akan menjadi cikal bakal cerita baru. Iya, nggak gitu juga. Tapi itu, aku selalu berusaha menyimpan hal-hal yang bisa digunakan nantinya gitu. Dan cara paling efektif untuk menambah koleksi ide atau inspirasi adalah dengan mendengarkan dramanya orang lain. Karena satu-satunya hal yang tidak akan berkurang di saat apapun, di masa apapun pandemi, semua orang kekurangan hiburan, kekurangan uang, kekurangan penghasilan, dan segala macam. Yang tidak pernah berkurang adalah drama. Dan itu kadang bikin ya sakit kepala juga itu ya. Iya itu. Asal jangan melebihi dari kekuatan diri sendiri aja. Tahu batas ya. Tahu batas. Atau Cici mungkin mau yang bertanya langsung, ini coba saya cari. Boleh, mau di apa tuh? Boleh. Kalau Cici mau milih, boleh. Oke, satu terakhir ya. Oh, tapi ini dari Pipit juga. Ya udah yang lain deh biar kebagian. Ya. Oke. Apa yang biasanya Cici lakukan untuk dalam tanda kutip seakan-akan rehat sejenak atau istirahat dari drama-drama yang ada? Kalau aku sih cara yang paling dari Beatrice. Beatrice, oke. Kita coba. Kalau aku sih bertanya langsung, Ci. Okay. Gimana? Mau sama Beatrice. Oke, ya, aku boleh. close chatnya ya. Ya, boleh. Beatrice, udah di-invite. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya. Oh iya, soalnya aku harus masak. Karena sedang masak sendiri. Iya, oke. Beatrice, ini sudah masuk. Sebentar. Beatrice boleh di-unmute, udah di request untuk unmute. Halo, Beatrice. Ya. Halo. Ya, boleh silakan bertanya ke Ci Jenny.
Ya, kan biasa tuh drama tuh banyak juga kan Ci ya, kayak di dalam hidup tuh kayak kadang sometimes capek juga. Nah, kalau misalnya Cici tuh gimana caranya atau apa yang bisa Cici lakuin pas seakan-akan kayak istirahat dulu, cari tenaga dulu Pengen istirahat dulu. dari semua Iya, drama-drama gitu, Ci. iya. Aku memberitahu orang-orang terdekatku bahwa aku akan mematikan handphone. Wow. Iya. Bener juga tuh, Ci. Ya, simpel Wow, kan? nice idea. Iya. Berapa Jadi lama aku bilang biasanya sama mereka gitu, next time gitu? tergantung kebutuhanku. Kadang-kadang aku cuma butuh beberapa jam, kadang-kadang aku butuh sehari, kadang-kadang lebih gitu. Biasanya aku bilang sama mereka bahwa apapun yang lagi kita hadapi saat ini, nanti kita sambung lagi setelah aku keluar dari guaku gitu. Ini bilang aja aku lagi masuk gua gitu. Setelah aku keluar dari gua, kita bisa sambung lagi. Dan aku biasanya bilang juga sama orang-orang terdekat supaya mereka nggak nyari-nyari gitu. Oh, I see. Mm-mm, Wow, masuk ya. gua. Wow. Thank you so much, Ci. Menjawab banget. Wow. Thank you. Iya, iya. Dan itu ini banget kok. Itu kalau misalnya pikiran udah sangat ruwet, otak udah kepenuhan, begitu kamu switch ke airplane mode, I promise you itu bedanya akan berasa banget. Akan seperti ada rasa lega yang instan gitu, yang seperti so, ya. Yeah. Ada power Dan baru ya. bukan power tapi lebih ke lega. Seperti ada jarak dari segala keruwetan hidup ini dan kita. Gitu. Dan kapan kita tahu bahwa sudah waktunya untuk kembali ke dunia nyata adalah ketika kita merasa cukup. I see. Ya, Ketika udah atau cukup. minimal kita merasa sudah punya bensin lagi untuk melanjutkan hidup. Tapi ya itu, Wow. di depan-depannya kabarin sama orang-orang terdekat bahwa kita akan menyepi dulu. Penting buat kewarasan. Penting buat kesehatan. Apalagi di masa-masa seperti sekarang. Wow, thank you, Ci. Menjawab sekali. Thank you so much. Simple banget ya. Okay, guys. Thank you so much for joining tonight. Apa nih closingan? Mana tadi chatnya? Kok hilang? Boleh dibuka mungkin? Ya, ini aku lagi coba mencari cara membuka, tapi tidak... Oh, chat. Oke. Oh ya. Terima kasih semuanya untuk bergabung malam ini, dan terima kasih juga yang udah register waktu kemarin pertama kali dibuka dalam 30-an menit 100 orang mendaftar. So it made me really happy and I really appreciate all of you who make time to join this ngobrol-ngobrol tonight. Closing dari aku aja, pesan terakhir dari aku aja sebelum menutup jumpa malam ini adalah segala sesuatu jangan dibikin drama dan jangan sampai sakit kepala karena kebanyakan drama. Oke. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Oke, untuk pengumuman mungkin nanti akan diumumkan melalui IG story-nya Ci Jenny. Oh iya, untuk pengumuman nanti akan diumumkan melalui Instagram story aku. Dan terima kasih juga untuk semua yang udah ngasih pertanyaan. Ya? Iya. Thank you. Terima kasih Ci Jenny. Terima kasih. Semua. Bye-bye. Bye.